Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarana anak-anakku ngaseng ane alloa barang sehat-sehat jaki si pamanakang. Alhamdulillah ane alloa nasari injiki karaing Allahu Ta'ala kesehatan siagang kesempatan asibun tulu ilalang papila jarang bahasa daerah Mangkasara. Apa kabar anak-anakku semua yang selalu ibu guru banggakan? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan hari ini kembali kita bertemu dalam pelajaran bahasa daerah Makassar meskipun melalui video pembelajaran. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita masuk materi, Ibu Guru kembali mengingatkan huruf lontara Makassar yang akan kita pelajari adalah huruf lontara Makassar yang berjumlah 19. Tentunya anak-anakku masih ingat huruf lontara Makassar yang berjumlah 19 ini dimulai dengan huruf K, Ganga, Pa, Bama, Ta, Dana, Cajanya, Yarala, Wasa'a, dan diakhiri dengan huruf H. Dalam huruf lontara Makassar mengenal tanda bunyi. Titik di atas berbunyi I, titik di bawah berbunyi U, tanda serong di sebelah kiri berbunyi E, kemudian tanda serong sebelah kanan berbunyi O. Nah, adapun contoh penggunaan tanda baca huruf lontara Makassar, huruf K, kemudian huruf K tanda baca I, titik di atas berbunyi Ki, kemudian huruf K tanda baca U, titiknya di bawah berbunyi Ku, kemudian huruf K dengan tanda baca serong E di sebelah kiri berbunyi K, kemudian huruf K dengan tanda serong sebelah kanan berbunyi Ko. Begitupun dengan huruf G. Huruf G, kemudian G titik di atas berbunyi Gi, kemudian G titik di bawah berbunyi Gu, kemudian G dengan tanda baca serong di sebelah kiri berbunyi G, kemudian G dengan tanda serong sebelah kanan berbunyi Go. Nah, begitupun dengan huruf Pa, Pi, Pu, P, dan Po sama dengan menggunakan tanda titik I di atas untuk huruf Pi-nya, kemudian huruf Pu-nya dengan titik di bawah. Begitupun dengan tanda serong sebelah kiri untuk mendapatkan huruf P dan tanda serong sebelah kanan untuk Po. Begitupun untuk huruf yang lain kecuali dengan huruf A. Untuk huruf I-nya, huruf A tanda baca I, kemudian untuk huruf U-nya, huruf lontara A tanda baca U, kemudian untuk huruf E, huruf lontara A tanda baca E, kemudian untuk huruf O-nya, huruf lontara A dengan tanda baca O atau serong di sebelah kanan. Nah, kemudian anak-anakku semua, untuk menulis huruf lontara dengan benar, anak-anakku perlu memperhatikan ketebalan hurufnya. Huruf K, garisnya dua-duanya tebal. Huruf G, ada tebal dan ada tipis. Kemudian huruf Ng, perhatikan juga ketebalannya dan tipisnya. Kemudian huruf Pa, tebal, tipis, kemudian tebal, kemudian tipis lagi, kemudian huruf Ba juga seperti itu. Jadi anak-anakku dalam menulis huruf lontara dengan benar, perhatikan bentuk hurufnya. Nah, mungkin selama ini anak-anakku dalam menulis huruf lontara tidak memperhatikan ketebalan atau tipis hurufnya. Nah, kemudian di sini anak-anakku bisa melihat
Contoh penulisan huruf lontara Makassar dengan tanda baca. Nah, dalam belajar bahasa daerah Makassar, anak-anakku tentu sudah terbiasa dengan penulisan huruf lontara, kemudian tulisan Latin atau bahasa Makassarnya, kemudian setelah itu arti atau bahasa Indonesianya. Nah, di sini anak-anakku bisa melihat untuk penulisan lontara dengan tanda baca A, tanda baca I berarti berbunyi I. Kemudian huruf ba, huruf sa, tanda baca O, bacanya baso. Kemudian huruf A, huruf pa, tanda baca I, huruf la, huruf ja, dan huruf ra. Sehingga dalam tulisan Latin bacanya adalah I, baso, apilajara. Artinya si baso sedang belajar. Nah, contoh yang kedua, tulisan lontaranya huruf A, kemudian huruf pa, tanda baca I, api, kemudian la, huruf ja, huruf ra, apilajara. Kemudian huruf ba, huruf H, huruf sa. Harusnya hasa di sini ya. Jadi apilajara, bahasa. Kemudian huruf da, huruf A, tanda baca E, bacanya dae, kemudian huruf ra, daerah. Sehingga dalam tulisan Latin atau bahasa Makassar, apilajara, bahasa daerah. Artinya atau bahasa Indonesianya, belajar bahasa daerah. Nah, dari contoh ini semoga anak-anakku sudah paham cara menulis huruf lontara yang benar. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita melangkah ke materi yang lebih jauh, Ibu guru akan mengajari anak-anakku cara memperkenalkan diri dalam bahasa Makassar. Contohnya, Tuni pakala biriku ngaseng, atau kepada hadirin semua, kupapiasengi ane kalengku. Saya perkenalkan diri saya. Nah, contoh di sini ibu guru memperkenalkan diri ibu guru dalam bahasa Makassar. Arengku Ibu Sukmawati. Nama saya Ibu Sukmawati. Biasa nikioka Ibu Sukma. Biasa dipanggil Ibu Sukma. Nake guru, saya guru. Bahasa daerah Makassar. Bahasa daerah Makassar. Amantanga ri jalan Manuruki. Saya tinggal di Jalan Manuruki. Nake angajara ri SDN. Saya mengajar di SDN. Kompleks Ikip Makassar. Kompleks Ikip Makassar. Sikama minjo papiasengku. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, anak-anakku juga bisa belajar memperkenalkan diri dalam bahasa Makassar. Contohnya seperti ini. Tuni pakala biriku ngaseng, kepada hadirin semua, kupapiasengi ane kalengku. Saya perkenalkan diri saya. Arengku Fatima As-Sahra. Nama saya Fatima As-Sahra. Biasa nikioka Sahra. Biasa dipanggil Sahra. Nake asikola ri SDN Kompleks Ikip Makassar. Saya bersekolah di SDN Kompleks Ikip Makassar. Amantanga ri jalan Minasa Upa nomor sekre. Saya tinggal di Jalan Minasa Upa nomor 1. Sikama minjo papiasengku. Terima kasih ri katengaseng. Sikama minjo, demikianlah perkenalan saya. Terima kasih kepada hadirin semua. Nah, anak-anakku semua,
anak-anakku bisa berlatih untuk membuat perkenalan diri dalam bahasa Makassar. Jangan lupa tuliskan juga huruf lontaranya. Ingat, menulis huruf lontara dengan benar. Kemudian yang kedua, anak-anakku bisa membuat perkenalan diri dalam bentuk video dan perhatikan pengucapan kata yang benar dalam bahasa Makassar. Nah, anak-anakku semua, demikian materi kita hari ini. Di minggu depan kita akan bertemu dalam materi selanjutnya. Ayo cegah penyebaran virus corona dengan cara pakai masker, jaga jarak, jangan lupa selalu mencuci tangan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu di materi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.